Militan Mujahidin Indonesia Timur diyakini tetap akan eksis meski pentolannya Santoso telah tewas. Mereka terjalin dengan kelompok radikal di berbagai daerah di tanah air dan jejaring ISIS di luar negeri. Pihak keamanan mengantisipasi kemungkinan aksi balas dendam kelompok teroris. Seperti sel kanker, teroris di Indonesia tidak pernah mati. Meskipun pentolannya tewas, namun diyakini pengikutnya tak sepenuhnya menyerah. Mujahidin Indonesia Timur di bawah kendali Santoso telah berbait kepada Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Hal ini menandakan kawanan Santoso terkait dengan teroris global. Indikasinya, ada aliran dana dari ISIS ke kelompok Santoso. Kepolisian mengendus dana untuk kawanan Santoso dikirim bergelombang, sedikit demi sedikit mulai dari 2 juta rupiah. Versi lainnya, Santoso sekali menerima uang senilai miliaran rupiah melalui perbankan tradisional Timur Tengah. Saya dengar lebih dari 1 M kalau nggak salah dia dapat dari melalui Bahrum Shah, tapi saya nggak tahu perinciannya dan belum lihat buktinya. Santoso terhubung dengan kelompok ISIS yang berada di Pulau Jawa. ISIS hadir di Indonesia melalui kelompok Bahru Naim, kelompok Bahrum Shah, dan kelompok Abu Jandal. Saya kira kita harus lihat bahwa sekarang ini ada 3 orang Indonesia di Suriah dengan ISIS yang main dengan orang-orang di Indonesia. Salah satu ada Bahru Naim yang bisa dianggapi orang di belakang Nur Rahman yang membom bunuh diri di Solo kemarin. Ada juga Bahrum Shah yang ada di Suriah yang ikut mendanai Santoso di Poso dan beberapa kelompok lain. Ada juga namanya Abu Jandal dari Malang yang mendukung operasi di Jakarta pada bulan Januari kemarin. Dan mereka tidak berkompak, tidak selalu bergerak atas nama satu organisasi, tapi atas kemauan sendiri mereka bisa menggerakkan pengikut. Kelompok Santoso diyakini pula terhubung dengan militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kelompok ini sudah lama tenar telah berbait dengan ISIS. Pulau Basilan yang dikuasai Abu Sayyaf bisa ditempuh lewat ujung utara Sulawesi. Bulan Juni ada suatu video yang beredar di mana 1 orang dari Indonesia, 1 orang dari Malaysia, dan 1 orang dari Filipina, semua seperti mengakui kesetiaan kepada satu amir di Basilan di Filipina Selatan yang mantan komandan Abu Sayyaf. Dan di Basilan itu satu-satunya tempat di seluruh Asia Tenggara di mana orang pro-ISIS bisa menguasai daerah. Dan itulah yang akan menjadi wilayah untuk Asia Tenggara, untuk negara Daulah Islamiyah atau Islamic State. Waktu video itu beredar, ada semacam himbauan kepada orang-orang pro-ISIS di seluruh Asia Tenggara yang bilang bahwa kalau tidak bisa berhijrah ke Suriah, sekarang saatnya untuk berhijrah ke Basilan. Dan dengan kata-kata seperti itulah, saya kira bahwa kita akan lihat beberapa orang dari Indonesia yang akan coba melarikan diri atau berjihad di Basilan. Saya kira maksimal yang akan ke Filipina mungkin hanya puluhan orang, bukan ratusan. Ada 2 militan Mujahidin Indonesia Timur yang diduga akan menjadi pentolan baru teroris Poso pasca tewasnya Santoso. Salah satunya bernama Basri alias Bagong. Basri yang paling menarik karena Basri adalah orang yang dulu banyak main dengan rock band, dia main musik dan gitar, dia terus dulu senang sekali dengan mabuk, badannya sudah bertatu kemana-mana.
Tapi dia adalah satu orang yang muncul pada waktu konflik itu dan banyak anggota keluarga juga mati dalam konflik di Poso. Dan dia masuk kelompok radikal dengan motivasi balas dendam atas apa yang terjadi kepada keluarga. Awalnya masuk JI atau kelompok yang terafiliasi dengan JI. Nama lain adalah Ali Kalora. Dia juga orang yang ada sejarah yang cukup lama masuk dalam kelompok-kelompok radikal, tapi sebelumnya dia juga jadi kombatan. Dan itu sekali lagi satu pertanyaan, bagaimana pemerintah Indonesia bisa kerjasama dengan orang-orang baik dari daerah konflik maupun orang yang pernah di penjara supaya ada program reintegrasi yang lebih efektif daripada yang ada sampai sekarang ini. Serangan balik dari pengikut Santoso bukan tidak mungkin. Alasannya, Santoso selama ini telah melatih ratusan militan dari berbagai daerah di tanah air. Bisa saja sekarang ini ada rasa balas dendam dari sel-sel di luar Poso. Apalagi karena selama 5 tahun belakangan ini ada mungkin lebih dari 100 orang yang dilatih oleh kelompok Santoso di bukit-bukit di luar Poso, di daerah Poso pesisir. Dan saya kira alumni dari Santoso mungkin sekarang ini ada motivasi lebih tinggi untuk balas dendam. Pihak keamanan tentu sudah mengantisipasi serangan teroris di tanah air. Ini adalah kelompok yang anti kepada kemanusiaan. Ini yang harus kita cegah. Jadi kita harus bangkitkan semangat persaudaraan, semangat kasih sayang di kalangan masyarakat, semangat untuk hidup dalam suasana penuh persatuan dan kesatuan. Sebagaimana juga disampaikan Bapak Kapolri, Pak Tito, bahwa ini adalah masalah ideologi. Jadi memang tidak gampang untuk merubahnya, tapi kita akan kedepankan konsep deradikalisasi juga anti-radikalisasi. Meski gerakan bawah tanah teroris di tanah air sulit dideteksi, aparat keamanan telah bersiaga penuh.